Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, selamat datang di obrolan seputar anak muda di channel kita Millennial Stories. Oke, kali ini adalah konten pertama kita. Ya, benar. Konten pertama kita yang kita angkat, tema yang kita angkat adalah obrolan seputar anak muda. Terus kita juga pengen bahas kenapa. Nah, pertanyaannya kenapa kita mau ngebahas tentang anak muda atau kita buat konten seputar cerita tentang anak muda gitu loh. Ya, kenapa nih anak muda yang diangkat? Nah, gitu. Nah, tentunya kita ada rasa kekhawatiran terhadap generasi muda sekarang. Tentunya nih kita juga masih muda ya. Jadi kita masih muda berdua. Ini teman saya Yudi masih usia 24 dan saya sendiri masih 22. Masih sangat muda lah ya teman-teman, mungkin kita ada yang seusia. Nah, kenapa kita ngangkat tema seputar anak muda? Karena kita merasa anak muda ini sangat apa yang namanya? Iya, berpengaruh karena kita sebagai anak muda ini kan generasi. Benar. Generasi agama, generasi bangsa gitu kan. Iya. Jadi peran anak muda itu sangat besar sekali seharusnya sekarang. Nah, kita khawatirkan dengan zaman yang semakin modern ini, dengan zaman yang semakin entah berantah nanti bagaimana kondisinya. Nah, bagaimana kita lihat kondisi anak mudanya sekarang yang bahkan mungkin ada yang sudah jauh dari agama. Benar. Apalagi zaman sekarang ini kan informasi itu gampang tersebar luas gitu kan, dari internet, dari majalah-majalah, sosial media. Jadi bahkan seperti tidak tersaring gitu. Benar. Ya kan? Jadi kita bareng-bareng lah sama teman-teman semua gimana caranya kita bareng-bareng untuk pilih yang baik gitu kan. Ya. Pilih yang baik. Pinter memilah. Nah, di sini teman-teman kita perlu luruskan dulu, bukan niatnya kita untuk kita sendiri di sini ya, kita berdua di sini bukan niatnya pengen menggurui bukan sok pintar ya, bukan. Tapi kita yang merasa kita punya tanggung jawab, merasa punya tanggung jawab sebagai anak muda. Ya kita harus berani untuk memulai. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Ya kan, kalau bukan kita ya siapa lagi? Gitu. Mungkin karena sekarang zamannya media sosial semuanya, maka kita mulai dari media sosial. Benar. Apalagi kan zaman sekarang ini dari semua kalangan itu membuat konten bahkan konten buruk gitu, konten yang bisa mengefek ke anak-anak muda, bahkan anak kecil. Ya, benar. Bisa jadi tersesat, mungkin bisa jadi hal yang buruk gitu kan. Jadi ya bagaimana kita bisa melawan, tapi dalam tanda kutip bukan melawan dengan pukulan, tapi sekarang ini dunianya sosial media gitu kan, kita mengimbangi gitu loh. Kita lihat kan sekarang kan banyak ya teman-teman, banyak kita lihat konten-konten yang tanda kutip negatif ya, negatif yang sangat bisa dibilang berbahaya buat generasi kita sekarang, apalagi untuk anak-anak ya. Kalau mungkin di usia kita ya, mungkin kita bisa masih bisa ngelihat ini kalaupun kita ngelihat sesuatu konten yang memang negatif tersebut, ya nggak terus-terusan, tapi kita masih bisa mikir nggak langsung terima 100% gitu loh, masih kita saring gitu loh. Nah, kalau anak-anak yang anak SD bahkan itu sekarang banyak loh teman-teman, karena media sosial itu kan nggak terjaring. Benar. Orang tua kan nggak mungkin bisa mantau 24 jam kan. Benar. Nah, itu gimana caranya kita teman-teman di sini, kita berdua dan teman-teman dimanapun berada, yuk kita imbangi, dan bahkan gimana caranya konten-konten yang positif ya, konten-konten yang banyak mengandung pelajarannya. Ini bukan hanya tentang agama saja teman-teman. Ya, bukan kita tuh bukan ada batasan sekat yang baik itu yang positif harus kontennya tentang Al-Qur'an, tentang hadis, tentang belajar ilmu-ilmu agama. Enggak semuanya seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai remaja muslim, remaja yang
taat juga bisa gaul, juga bisa gabung sama mereka, tapi jangan sampai kita yang terjerumus ke tempat hal-hal yang negatif tersebut. Bagaimana caranya negatif berubah menjadi positif. Nah, caranya itu salah satunya media sosial, kita manfaatin sebaik mungkin. Gitu yuk. Jadi emang tugas kita semua lah ya, sebagai anak muda gitu kan, sebagai anak muda, apalagi kita ya mungkin banyak yang nonton orang muslim, kita sebagai orang muslim gitu kan, udah jelas-jelas kan seorang muslim itu untuk berdakwah, saling mengingatkan, terutama untuk saudara-saudaranya kita sendiri gitu. Ya apa ya, kita kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita sebagai saudara muslim ya, kita sebagai anak muda yang seharusnya kita itu sudah berpikir bahwa kita itu punya tanggung jawab. Bukan hanya untuk agama kita, untuk bangsa, untuk negara, untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita deh yang paling terkecil. Circle kita deh teman-teman. Itu punya, kalau kita yang sudah paham, maka punya tanggung jawab untuk mendakwakan yang baik-baik. Ya. Dengan cara yang bisa diterima dari circle kita itu, dengan cara gimana ya? Nggak kaku gitu loh. Kalau sekarang kan, banyak yang kita lihat, kadang-kadang anak muda itu bukannya nggak mau ngaji, contohnya ya, bukan nggak mau ngaji, tapi mungkin cara ngajar, cara ngajinya itu masih kaku atau keras. Nah itu yang apa namanya, yang harus kita perbaiki teman-teman. Jadi caranya kita masuk caranya kita mengajak mereka untuk mau gabung sama kita ya dengan cara yang ya, kita buat ide-ide yang kreatif. Ya mungkin kita bisa masuk dulu ke dunia mereka, kita tarik mereka, kita masuk dikit-dikit, pelan-pelan, ambil hati mereka, nanti bakalan mereka mudah masuk, insyaallah. Ya, kembali lagi tadi ke konten-konten ya. Benar. Jadi sekarang ini lagi viral konten-konten anak-anak yang berhentiin mobil-mobil truk. Oh iya, gitu. Benar itu. Salah satunya saya sedih melihatnya. Benar. Anak-anak itu kan gara-gara konten. Lihat orang berhentiin mobil. Mereka merasa keren dengan hal yang kayak gitu. Tapi ternyata banyak yang ketabrak sampai meninggal. Nyawa lo teman-teman taruhannya. Itu loh. Contoh kecil ya. Satu masalah. Itu teman-teman kita di luar sana, adik-adik kita di luar sana yang masih berpikiran bahwa yang kayak gitu-gitu tuh keren gitu loh. Nah, mari yuk kita ajak semuanya, siapapun lingkungan kita, circle terkecil kita dulu deh. Kita ajak untuk kita buat sebuah kegiatan positif, tapi nggak kaku, nggak mengekang juga gitu loh. Paling mudah deh kita buat konten apa, terus kita upload media sosial, kita imbangi dengan konten-konten yang negatif tersebut tadi. Gitu, jadi orang baik bukan harus kaku ya. Jadi orang baik bukan berarti harus di masjid aja. Ya khusyuk gitu ngaji, enggak gitu loh teman-teman. Zaman sekarang itu kita bisa aja gaul, tapi yang penting jangan keluar syariat. Iya benar. Bahkan banyak banget ustadz, ulama-ulama yang ngajak nyuruh kita buat kayak gini, buat konten. Iya benar. Karena kita ngikut alur sebenarnya. Sekarang memang zamannya media, zamannya teknologi, ya kita dakwahnya melalui teknologi juga. Karena kalau kita ajak nih, ayo ke masjid, ke sholat, ngaji, pakai sarung, pakai peci. Nggak sholat masuk neraka, keras banget. Kering gitu kan. Siapa ente kan gitu ya. Mereka akan kabur gitu. Kabur mereka. Nah, caranya ya kita ngajaknya pelan-pelan teman-teman. Mungkin dengan kita nongkrong nih, ada satu circle yang menurut kita, kasihan nih ini teman-teman saya nih di sini. Kasihan kalau nggak diselamatkan, atau kasihan nih kalau kita nggak ngajak ke masjid. Ya, kita datang ke situ, kita ajak ngobrol dulu, kita gabung dulu. Oh mereka di situ biasanya nongkrongnya sambil ngerokok, mereka sambil karaokean. Ya kita ikut aja dulu. Bukan nggak boleh, cuman ya itulah cara kita dakwah sekarang, teman-teman. Beda mungkin dengan dulu. Nah sekarang ya dunianya sekarang, dakwahnya sekarang ya seperti ini. Salah satu dengan konten-konten positif. Nah mungkin itulah salah satu alasan kita ya Yud ya. Alasan kita untuk buat channel ini, untuk buat konten obrolan seputar anak muda. Dan nanti teman-teman bukan hanya kita berdua aja nih rencananya ya. Insyaallah. Gimana nanti ke depan rencananya nih? Kedepannya kita bisa manggil seseorang atau apa ya, teman-teman kita luar sana figur yang insyaallah banyak sekali mengajak orang-orang yang bisa menginspirasi kita, menginspirasi teman-teman mengajak anak muda dalam berbuat baik. Ya, kita lihatlah sekarang ustadz-ustadz yang muda tapi udah gaul, Ustadz Hanan Ataki, mungkin teman-teman udah kenal ya kan. Beliau juga main skateboard, ya kan. Ya,
masih Bukan diving, masih ya gaul Ustadz, tapi gaul gitu Gaul. loh. Nah, kita juga bisa. Nah, itu teman-teman, mungkin itulah alasan berat di kita selama ini. Kasihan nih teman-teman kita, circle kita, lingkungan kita yang waduh gitu loh. Ya, karena apa ya, kita juga bersyukur sekarang diberi Allah pengetahuan, diberikan Allah jalan untuk jadi baik gitu. Jadi kita pengen ngajak teman-teman juga gitu ya, kita Iya, jadi baik kok, benar. enak kok, jadi baik ini enak, nggak susah, nggak ngekang kok gitu kan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Jadi baik jangan sendirian. Jangan sendirian. Masuk surga pun jangan sendirian. Makanya kita masuk surga ajak aja gitu loh ya.